Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengendalian kualitas Bapak Alfani Risma Nugroho. Perkenalkan, nama saya Rifando Bama Putra dengan NIM A01120055 dari Prodi Teknik Produksi Furnitur B tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan jaminan mutu sistem standar ISO atau International Organization for Standardization. Oke, pertama kita masuk di pendahuluan dari pengendalian mutu sendiri yang terdiri dari 3 aspek: perusahaan, independen, dan konsumen. Kemudian pendahuluan pihak ketiga. Ada 6 poin di sini, yaitu pertama, pihak ketiga merupakan badan-badan atau lembaga akreditasi. Kedua, awalnya lembaga pemerintah atau asosiasi dalam suatu negara. Kemudian ada tugas utama, yaitu mengawasi dan mengakreditasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada dalam suatu negara. Kemudian ada badan standar di Indonesia, SNI. Kemudian di Jepang, Japan Industrial Standard, dan ISO yang akan kita ulas lebih jauh lagi. Kemudian ada macam-macam ISO di slide ini, ya, ISO 9000, 9001, 9002, 9003, serta 9004. Untuk ISO 9000 dan ISO 9004 adalah pedoman non-kontraktual, yang mana persyaratan sistem mutu yang dituangkan dalam standar internasional ini adalah bersifat saling melengkapi, bukan pengganti persyaratan teknis produk yang telah ditentukan. Kemudian di slide ini kita masuk ke ISO 9000. Di slide ini terdapat pengertian ISO 9000 itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, standar internasional ISO 9000 hanya menentukan persyaratan mengenai elemen apa saja yang harus dicakup dalam suatu sistem mutu dan tidak bermaksud menyeragamkan sistem mutu itu sendiri. Kemudian, ISO 9000 bersifat umum dan tidak terkait pada suatu industri atau sektor ekonomi tertentu. Lalu ketiga, standar internasional ISO 9000 memang dimaksudkan supaya diadopsi dalam bentuknya yang sekarang ini. Tetapi, ada kalanya sistem ini perlu disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangi persyaratan sistem mutu tertentu, khususnya untuk hal-hal yang bersifat kontraktual. Kemudian, kita masuk ke ISO 9001. Di slide ini terdapat ruang lingkup ISO 9001 itu sendiri. Poin pertama adalah standar internasional ISO 9001 menetapkan persyaratan sistem mutu untuk dipergunakan bila mana kemampuan perusahaan dalam mendesain dan memasok produk yang sesuai perlu ditunjukkan. Kedua, persyaratan yang ditetapkan diarahkan terutama untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dengan cara mencegah terjadinya ketidaksesuaian pada seluruh tahapan operasi, mulai tahap desain sampai pelayanan terhadap konsumen. Kemudian, standar ISO 9001 berlaku dalam situasi apabila pertama, desain dipersyaratkan dan persyaratan produk dinyatakan gagal dalam unjuk kerjanya atau perlu ditetapkan. Kedua, keyakinan terhadap kinerja produk dapat dicapai melalui pengembangan kemampuan perusahaan dalam hal desain, pengembangan, dan penyuluhan. Oke, kemudian di slide ini terdapat pasal sistem mutu ISO 9001. Terdapat 20 pasal di sini. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen, yang kedua sistem mutu, ketiga tinjauan kontrak, pengendalian desain, pengendalian dokumen data, pembelian, pengendalian produk milik pelanggan, identifikasi dan kemampuan telusur produk, pengendalian proses, inspeksi dan pengujian, pengendalian alat inspeksi, alat ukur dan alat uji, status hasil inspeksi dan pengujian, pengendalian produk yang tidak sesuai, tindakan koreksi dan pencegahan, penanganan, penyimpanan, pengemasan, pengawetan, dan pengiriman. Lalu ada pengendalian rekaman mutu, audit mutu intern, pelatihan, pelayanan, dan yang terakhir adalah teknik statistik. Kemudian kita masuk ke ISO 9002. Di sini terdapat poin-poin ISO 9002 itu sendiri.
yaitu merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu dalam produksi, instalasi, dan pelayanan. Kemudian yang kedua ada persyaratan dalam sistem ISO 9002 ini sama dengan persyaratan yang terdapat dalam ISO 9001, kecuali pengendalian desainnya atau non-applicable. Lalu yang ketiga, ISO 9002 sangat cocok untuk perusahaan jasa yang tidak memerlukan pengendalian desain seperti hotel, rumah sakit, asuransi, bank, lembaga pendidikan, maupun laboratorium pengetesan. ISO 9002 ini digunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan selama produksi, instalasi, dan pelayanan. Perusahaan yang memproduksi barang tetapi produk tersebut dibuat dengan standar atau spesifikasi pihak lain, oleh karenanya pengendalian desain tidak diterapkan. Kemudian yang terakhir, beberapa contoh perusahaan penghasil barang yang memerlukan sistem standar ini adalah perusahaan cat, perusahaan sepatu, dan beberapa perusahaan dalam bidang industri kimia. Kemudian kita masuk ke ISO 9003. ISO 9003 merupakan standar yang kurang rinci. Merupakan sistem mutu atau model jaminan mutu untuk inspeksi akhir dan tes. Beberapa isi persyaratan yang terdapat dalam standar ini sama dengan isi persyaratan dalam ISO 9001 kecuali pengendalian desain, pembelian pengendalian proses, dan pelayanan yang bersifat non-applicable. Kemudian poin keempat, standar ini dipergunakan bila kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan harus dijamin oleh perusahaan hanya pada tahap inspeksi dan tes akhir. Poin terakhir adalah standar ini umumnya dipakai untuk laboratorium pengujian, pusat-pusat kalibrasi, dan distributor peralatan yang melakukan pemeriksaan dan pengujian produk yang dipasok. Kemudian terakhir adalah ISO 9004. ISO 9004 adalah pedoman yang tidak mengikat atau non-kontraktual, sama seperti ISO 9000 tadi ya teman-teman. Atau bisa dikatakan juga petunjuk untuk pemahaman yang terdiri dari ISO 9004 1 sampai dengan ISO 9004 8. Di sini adalah manfaat ISO 9000, yaitu ada 4. Penghematan biaya, peningkatan efisiensi, produktivitas yang naik, dan yang terakhir ada tingkat kompetitif yang semakin tinggi. Kemudian di slide ini ada faktor penting atau tidaknya ISO 9000 itu di sektor manajemen. Pertama adalah sangat dipengaruhi oleh keyakinan akan arti penting dan manfaat bagi perusahaan. Itu poin pertama. Yang poin kedua adalah banyak perusahaan di Jepang tidak menggunakan standar ISO 9000 ini karena mereka yakin dengan cara mereka sendiri untuk menentukan pengendalian kualitas dengan menerapkan Total Quality Control atau TQC atau Total Quality Management atau TQM agar produk mereka tetap laku di pasaran internasional. Kemudian kita masuk faktor penting atau tidaknya ISO 9000 di sektor market area dan consumer demands. Jika pasar bersifat lokal dan konsumen tidak mensyaratkan ISO, maka kebutuhan standar ISO 9000 itu tidak begitu penting. Poin kedua, tetapi pasar lokal dapat saja menjadi pemicu diterapkannya standar ISO apabila konsumen mereka adalah perusahaan yang menggunakan produk mereka sebagai bahan baku dan perusahaan tersebut sudah menerapkan ISO 9000 itu sendiri. Kemudian ada poin ketiga, yaitu sehingga sebagai perusahaan sebagai pemasok atau supplier harus menerapkan sistem standar ISO 9000 apabila ingin tetap sebagai supplier. Apabila pasar bersifat internasional atau global dan ada tuntutan dari konsumen, maka standar ISO menjadi penting dan merupakan keharusan bila perusahaan ingin tetap eksis, sehingga penerapan ISO 9000 ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan lebih untuk pasar Eropa. Di slide ini kita masuk kelebihan sistem ISO 9000 dan implementasi serta tujuan implementasi ISO itu sendiri. Pertama, ada 3 poin. Ini poin kelebihan sistem ISO 9000 sendiri. Poin yang pertama adalah sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat antisipatif, ketat dalam hal prosedur dan dokumentasi, progresif dalam audit dan tindakan koreksi serta dilengkapi program sertifikasi. Poin yang kedua adalah sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat adaptif untuk diaplikasikan ke berbagai macam bidang industri baik penghasil barang maupun jasa. Poin yang terakhir adalah
sistem manajemen mutu ISO 9000 sangat informatif dan mudah dipahami serta telah dijadikan sistem manajemen mutu standar internasional. Kemudian tujuan implementasi ISO adalah untuk meningkatkan daya saing, dan ada 5 poin di sini, yaitu sebagai sistem implementasi ISO-nya sendiri ada adopsi, persiapan, pengembangan, implementasi, dan assessment atau penilaian. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.